Oke. Oke, teman-teman, ada yang tahu narasumber kita di sesi yang terakhir siapa? Siapa? Lula. Ada yang tahu siapa lagi? Siapa? Iyas Lawrence, iya betul. Jadi narasumber kita nanti segera akan hadir di atas panggung Kak Iyas Lawrence, founder of Magna Talks. Dan juga ada Kak Lula Lava, content creator. Namun sebelum itu aku akan mengundang moderator yang gak kalah keren juga dari narasumber-narasumber kita. Untuk yang pertama moderator kita ada Oza Rangkuti. Halo. Cek cek. Oke, biasanya Kak Oza di sesi-sesi sebelumnya moderatornya cuma satu, tapi karena ini spesial, jadi moderatornya kita mau invite satu lagi. Ya. Oke, dan untuk moderator selanjutnya adalah Sastra Silalahi. Oke, halo baik kalau begitu moderatornya sudah dua, narasumbernya juga sudah hadir. Langsung kita berikan kepada Kak Oza dan Kak Sastra. Selamat sore para Gen Z di sini ya. Yang apa? Disclaimer ini akan menjadi sesi paling inspiratif dari 3 hari ke belakang. Boleh nggak biar kayak Agnes Mo? Naikin. Itu dia. Lebih ke bim-bim kalau Bim Bos. Betul. Tapi sebelum mulai, aku boleh duduk Vincent dulu nggak guys? Itu duduk Vincent apa duduk bokapnya Mirna? Jangan kesana mas, jangan Nah, kesana. Mirna teman SMP kita. Iya. Selamat malam semuanya, selamat senja. Ya, betul. Di luar keadaan agak hujan ya teman-teman. Benar. Bukan hujan air ya, hujan wibu di luar. Hujan wibu, benar. Banyak yang Benar, gue lihat. oke. Gue baru datang ketemu Benar. Itachi kan kaget. Iya. Jadi wibu itu teman-teman mampu beli kostum berjuta-juta, Ya. tapi nggak mampu beli Rexona. Ya, referensi orang lah mau beli apa aja kan. Benar. Iya, makanya kalau dekat-dekat sama orang wibu kita harus pakai APD. Ya. Nah, kita langsungnya. Nah kan, Itu. dimarahin kakek Zeus gitu. Azab. Menghina wibu sih lu. Azab menghina wibu, tuh Oh, kan? udah. Disaringkan Naruto lu mau. Iya. Kita langsung aja undang narasumber Ya. pertama Sas ya. Karena adalah founder dari Magna Talks. Magna Talks. Jadi ini udah berkecimpung di dunia podcast. Kacau. Lama sekali ya. Benar. Langsung saja bertepuk tangan yang meriah untuk Iyas Lawrence. Lawrence. Silakan. Oh, ada bumper. Mantap. Gimana? Apa kabar Sastra? Yes. Saya Gue dulu. mau tau kabar teman gue dulu. Iya, benar. Tadi kan udah ketemu. Iya. Enggak, tunggu sebelum dulu. Kemarin ada cawapres. Ada. Hah? Langsung ke situ. Enggak, gue mau nanya. Oh, Besok ada cawapres. Ada. Besok ada cawapres. Besok ada kan? Ah. Yang sold out hari ini. Hari ini. Kalian dibanding cawapres Benar. lebih memilih mendengar Lula Benar. Lava ternyata ya. Tahu kenapa sold out? Emang anak muda nggak bisa dibohongin ternyata ya. Iya, benar. Iya. Siap. Apa kabar kepala sekolah Nobita? Baik. Rapi banget itu rambutnya. Aman ya? Iyas Lawrence nih, Sas. Wah, Gimana nih? Iyas Lawrence nih podcaster banget lah. Iya. Kacau banget. Salah satu podcast yang awal-awal banget ya Iyas Lawrence. ini. Awal-awal banget. Bener-bener. Karena nggak mampu jadi selebgram. Betul. Iya. Jadi podcaster. Iya. Langsung aja yang kedua ya. Yang kedua. Beri tepuk tangan lagi teman-teman untuk Lula Lava. Yoi. Silakan Lula. Jadi ini sedikit background Lula ya teman-teman. Mungkin banyak yang tahu cuman gue harus sampaikan juga ini. Oke. Jadi Lula ini merupakan seorang figur multitalenta yang berkecimpung di media sosial. Ya. Musik, seni peran, konten kreator, dan tinju. Nah, Enggak. Itu Jeffrey Nicole, Mas. iya FYP muncul. Iya. Beda. Dan di sini dia mau bocorin tahun depan lawan siapa. Iya. Nah, Benar. itu dia. Ini
3 cowok mediocre sama 1 cewek cantik kayak film Dono ya gue liat-liat. Iya. Kayak warkop jatuhnya. Bener. Kalian kalau mau lulanya doang kita bisa turun ya Yas ya, nggak apa-apa ya. Kalau dia mau lihat lulanya doang ya, nggak apa-apa ya. Bener. Oke, pertama kita bertanya pada Iyas Lawrence dulu. Ya. Lu inget gak Yas, episode lu pertama tuh ngundang siapa di Iya. Makna? Episode pertama. Makna Talks. Episode pertama waktu itu gue ngundang kedua founder dari Makna. Oke. Karena gue nge-pitch ide untuk bikin sebuah podcast, gue bilang ya udah kalian aja lah yang jadi narasumber. Oke. Episode kedua gue ngundang waktu itu artis yang paling gue kenal di HP gue siapa? Ada Petra Sihombing. Petra Sihombing. Oke. Habis itu setelah itu gue nggak punya kenalan artis lagi. Ya, Jadi Akhirnya gue stuck nih. Siapa ya? Akhirnya gue tanya Petra. Temen lu paling terkenal siapa yang kira-kira mau datang? Oke. Gitu. lu tanya gitu ke Petra. Iya, akhirnya dari situ baru muncullah nama-nama yang mungkin lebih terkenal gitu sih. Oke. Berarti awalnya founder lu ya Kinan dan Hernanda, pas Hernanda. mereka masih akur ya. Oke, benar. Iya. Karena habis podcast itu mereka udah pisah. Iya. Oh gitu. Iya. Ya. Ya. Berarti Petra Sihombing episode pertama ya. Petra Sihombing kayaknya, salah gitu. satu yang pertama. Tahun berapa tuh Yas? 2018 kalau nggak salah, 2018 podcast pertama, habis itu ya berjalan sampai sekarang alhamdulillah. Gitu. Gokil ya. Makna Talks ini udah lama sekali ya. 2018 ya. Iya. Coba yang subscribe Makna Talks, tepuk tangan dong di sini. Yang tahu Makna Talks teman-teman? Betul. Coba tepuk tangan yang demi Allah subscribe Makna Talks gitu. Takutnya basa-basi ya, gue Iya, benar-benar takutnya kayak Berarti sisanya emang pengen buat Lula sebetulnya. iyalah. Iya. Bener. Nah, kalau Lula, lu inget gak Lula pertama kali diundang podcast tuh diundang siapa dan bahasnya apa waktu itu? Aku pertama kali diundang podcast tuh di Raffi sih waktu itu, Rans. Di Rans. Di Rans. Iya. Maaf, harus Rans. Iya. Bahasa apa sama AA waktu itu? Waktu itu emang aku nemenin teman aku aja sih, almarhumah Laura, kalau tahu. Oh, nemenin siapa? Teman aku yang almarhumah Laura. Oh, Laura. Iya. Nemenin di situ karena sebelumnya tuh aku nggak pernah podcast, itu pertama kalinya. Pertama kali di gitu. podcast. Iya. Karena AA tadi ya, AA. Rapi. Ya gitu ya. Lu inget gak pertama podcast lu apa, Sas? Apa? Pertama podcast lu inget gak? Gua diundang podcast pertama kali itu temen gua pakai Android gitu. Jadi kayak gua agak minder sama Lula nih harus. Siapa Mas? Hey, enggak. Dia megang-megang tanpa konsen. Enggak, emang kru. Enggak, Mas. Pelecehan lu. Enggak, kru. Enggak, emang kru. pakai masker Wibu juga, Dia kayak lagi cosplay ya. kayaknya. cosplay dia, bener. Cosplay sebagai kru gue liat-liat nih. Pakai topi kayak Wakabayashi. Aman? Udah minta WA-nya langsung. Bau bawang nggak? Hah? Bau bawang? Enggak, dia bukan wibu, dia panitia bukan, sini, bukan, bukan beda. Ya. Setelah itu ada lagi Lula, setelah Arafi. Setelah itu di Bun Live Statement juga sama Mbak Gigi. Benar, Suami istri. Arafi ini next Cipung kalau nggak salah ya. Jadi Cipung bikin podcast tuh Lula udah Satu keluarga kayak bikin podcast, aku datang. satu ini bener. Next Mbak Lala semua aja. Ya. Gitu. Tapi kan sekarang podcast kan banyak banget ya, teman-teman ya. Kayak lu masih dengerin gak sih ya lu sendiri? Apa? Lu masih dengerin podcast gak lu sendiri? Dengerin podcast. Iya. Apakah podcaster dengerin podcast? Karena kan kayak pelatih bola kan gak main bola gitu. Terus kayak director tuh gak acting gitu ya kan. Iya benar. Dirjen pajak juga gak bayar pajak maksud gue. Jadi maksudnya sorry langsung. Iya mas. Sorry. Aman ya. Nah. Dan ketua KPK juga korupsi. Jadi lu Iya. maksudnya di Sorry, gua Tolong jangan dipotong di TikTok ya. Iya. Tolong di-cut editor MLD, makasih. Ya, Yes. Dengerin podcast Iya. atau enggak? Iya. Gua dari dulu cuma dengerin MLD podcast sih. Itu. Dari episode 1. Benar. Habis Itu Mas Andre tuh orang MLD tuh lembab sini. gitu ya? Karena lu jilat. Enggak, gue tuh tidak mendengarkan podcast sehari-hari. Tapi gue sebisa mungkin sebetulnya podcast yang gue dengerin adalah ketika gue mau riset bintang tamu. Betul. Oke. ya. Jadi ketika gue mau riset bintang tamu, gue dengerin mereka pernah jadi tamu di mana gitu. Contohnya mungkin dari Rans juga ada, atau Iya.
Bisikan Roma, tau nggak Bisikan Roma? Bisikan siapa? Roma. Bisikan Roma. Iya, jadi hostnya Roma Irama. Oh, Oh, bisikan tahu, Roma. tahu. Jadi bisikan Roma kayak gitu Enggak mas, enggak kayak gitu. Benar, lu bikin. Bukan. Ridho, Dia juga tobat, suka- nak. Dia suka wawancara orang juga. Ya gue lihat tuh Ya, ada ya. Ahmad Dhani datang kan ke sana ya. Betul, tapi kan kalau Bisikan Roma dia banyak jedanya karena umur jadi mikir kali ya. Iya. Kurang lebih gitu. Cuman ada banyak sih gue dengerin banyak podcast. Tapi beneran salah satunya adalah MLD Podcast dengan kalian hostnya. Tepuk tangan untuk mereka berdua juga. Terima Karena kasih ini ya tahun terakhir kalian sebelum gue naik ya. Jangan gitu. nggak gitu. Cicilan masih banyak ini. Oh, iya, siap. Kalau lu sempat denger podcast nggak? Sama sih nggak daily juga. Tadinya nonton podcast tuh nonton yang kayak di YouTube aja sih. Podcast YouTube. apa aja tuh? Biasanya sih ya klarifikasi orang. Itu. Iya. Ya yang kayak gitu-gitu, tapi Iya. one day aku sempet susah banget tidur karena kan aku tidur tinggal sendiri kan. Sempet susah tidur terus telepon teman, aduh gue nggak bisa tidur banget nih, akhirnya disarankan lah dengerin podcast yang lucu-lucu gitu. Oke. Dari situ sih aku dengerin Oke. podcast tapi tetap nggak daily, tetap kalau lagi susah tidur aja. Beda sama dia soalnya dia kumpul kebo kan setahu gue. Jangan Jangan terlalu dong, membocorkan. jangan. Podcast apa yang judulnya lu lah tahu atau pernah dengar? Yang aku disarin Erika, teman aku namanya Erika, dia nyariin aku kemarin tuh podcast Mas sih. Oke. Podcast mas. Surya Podcast Insomnia Kesel Aja gitu. pernah dengar gak judulnya? Apa? Pernah dengar gak podcast Kesel Aja atau apa? Iya pernah. Podcast kesel aja gitu. Masalah aku denger podcast atas dasar saran teman-teman aku sih. Oh gitu. Jadi, Ya, ya, tahunya ya. yang itu-itu aja gitu. Iya Itu sih. aja, benar. Masih panjang perjuangan kita ya. Oke. Aman aja lah. Iyas Lawrence nih, lu tuh dibilang pionir ya di anak-anak podcaster gitu. Betul. Di beberapa podcaster baru gitu. Iya. Lu salah satu yang awalnya bisa dibilang lu kayak kalau kita Nabi Adamnya podcast gitu. ibaratnya. Terlalu ini mas. Kebanyakan. Karena pertama kan. Iya. Iya. Lu pertama bukan sih? Bukan. Sebenarnya pertama siapa sih, Yas? Bung Tomo. Bukan, Mas, itu Kan monolog. monolog juga kan Iya, dulu pada saat itu kan. Beda, kalau dia kan beda proklamasi, beda lagi. Karena nggak diupload di YouTube. Bukan nggak diupload di YouTube, nggak di Spotify juga. Enggak semuanya. Oke. Pertama siapa sih di Indo tahu lu? Gua nggak tahu, Adriano Colby mungkin. Adriano Colby, Bapak Iya. Podcast Indonesia. Lu tahun berapa? Gue tahun 2017 sebetulnya. Oh Cuman iya betul. benar. kalau disebut pioneer mungkin iya mungkin enggak. Karena gue mungkin yang pertama untuk ngobrol dengan narasumber kali ya. Cuman yang membedakan adalah pada saat itu kayaknya banyak yang melakukan hal itu deh sebelumnya. Beban juga sih dibilang pioneer karena pioneer tuh kayak apa ya? Yang pertama belum tentu terbaik menurut gue gitu. Iya. Ya kan? Ya kan? Gue mendingan jadi yang terbaik daripada yang pertama. Iya. Benar. Gak tahu, yang pertama lu paling enak gak? Yang pertama gua, Iya. apanya dulu nih? podcast gitu. Lumayan enak. Lumayan enak. Gua. Pakai pertama. pengaman nggak waktu itu pertama? Kenapa? Podcastnya. Enak. Enak ya? Iya. Ini sebenarnya antara dua nih teman-teman ini ngumpul di sini. Antara obrolan kita daging semua atau neduh gitu. Jadi kayak Iya. di luar hujan kan. Sejarahnya gimana makna talks tercipta? Iya. Iyas Lawrence. Sejarah ya. Iya. Iya. Dulu gue adalah seorang, Referensi lu siapa? Adrika atau podcast luar apa gimana? dulu gue kayaknya nggak ada referensi pada saat itu karena referensi dari dulu pengen jadi penyiar radio. Oke. Karena menurut gue penyiar radio tuh menyenangkan sekali, lo dibayar, lo ngobrol dibayar gitu. Iya, lo ngobrol Oke. dibayar. Apalagi zaman dulu banyak banget penyiar-penyiar yang kayaknya lo di jalan tuh selalu mendengarkan kayak gue nungguin waktu untuk dengerin mereka gitu. Iya. Jadi dari dulu pengen banget jadi penyiar radio, gue dulu sempat menjadi wartawan, terus setelah menjadi wartawan gue merasa bahwa udah deh gue kayaknya mau nyoba bikin podcast sendiri gitu, dan terlahirlah Makna Talk. Oke, berarti wartawan, penyiar, jurnalis. Nah, sebenarnya Mas Iyas ini pengen dikenal sebagai apa sih? Iya. Basic Mas, basic, pertanyaan basic. Cara bertahan di tengah pandemi itu gimana sih, Yas? Gitu. Enggak gitu. Nggak ada. Kocok dalgona nggak dulu? Tahu gue nggak ada di cue card nih. Itu dia, Oh, iya, makanya. Iya. Tapi Makna Talks nih subkontennya banyak gitu ya. Lu pernah denger gak Makna Talks? Pernah. Pernah ya? Pernah, benar. Barusan kan. Enggak lah. Beneran pernah denger kok. Ada apa aja, Yas? Ada music sessionnya juga. Iya, bener, kita ada live session, kita ada sempat ada Talks Beauty, ada Salmon, ada sebetulnya banyak lah sub konten kita. Karena gue rasa sebagai kita punya alat-alatnya gitu, kita punya resource-nya, lebih baik lagi kita gunain untuk ke market-market baru gitu. Iya.
ada podcast dari perempuan untuk perempuan, ada sempat kita bikin untuk anak-anak. Jadi kita sediain platform ini untuk banyak market menurut gue gitu. Karena ada demand-nya. Gitu. Ya. Saya menurut Lula dan Iyas nih, apakah Gen Z mendengarkan podcast gitu? Karena kan Gen Z kan orang tua aja nggak didengar. Itu. Apalagi podcast maksud gua gitu. Iya. Kenapa dia harus dengar orang lain di Spotify gitu, ya kan? Apa kepentingan? Benar. Apakah Gen Z mendengarkan podcast gitu? Menurut lu dulu. Ngedengerin sih menurut aku. Dengerin ya? Dengerin. Iya. Oke. Karena kan maksudnya banyak juga podcast yang mungkin inspirational gitu loh buat mereka. Oh. Buat mereka dengerin. Jadi banyak sih yang dengerin menurut aku. Oke. Atau biasanya kalau Gen Z sekarang tuh dengan podcast ini teman makan. Apa? Teman makan. Teman makan. Iya, teman makan. benar. Atau gini deh, lebih banyak Gen Z atau millennials pasar pendengar podcast menurut lu? Menurut gua kayaknya banyakkan Gen Z sih ya. Gen Z sih. Kalau berdasarkan data, ketika gue bikin Magna Talks awal 2018, attention span orang itu 3,5 menit. Jadi dalam arti lo Gen Z atau millennials pada saat itu adalah ketika lo membuka YouTube gitu atau apapun itu, you will stay buat 3.5 minutes waktu lo. Abis itu attention span lo kemana-mana. Setelah pandemi 2022 waktu itu gue riset attention span pada umumnya berapa sih? Dan faktanya adalah 16 detik. 16 detik. 16 detik Oke. banget. Sangat drastis. Makanya kalau lu buka TikTok tuh suka ada orang ngomong tapi bawahnya ada Minecraft misalnya. Benar. Iya. Atau ada apa itu karena attention span kita sangat rendah. Jadi untuk menjawab ini kemungkinan orang tuh yang dengerin tuh millennials ke atas, Gen Z tapi lebih aktif di sosial medianya. Jadi ketika dipotong-potong mereka lebih di situ. Jadi kalau yang audio masih lebih banyak millennial sih menurut lu ya. Yang mendengarkan full kayaknya masih millennial. Iya sih, karena attention span Gen Z tuh Betul. lebih pendek dibanding millennials gitu ya kan. Iya, betul. Ya itu ya untuk Jadi podcast maksud ya. lo kayaknya TikTok gitu. Ada, gua nggak ada. Nggak Gua nggak bilang gua terkenal gua sama TikTok. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Kalau Lula nggak tertarik lo bikin podcast gitu, ngobrol-ngobrol. Pengen sih nyobain. Tapi aku memang belum terbiasa sama podcast kayak gitu sebelumnya. Mungkin bisa jadi tamu dulu kali ya. Iya. Mungkin bisa jadi tamu Iya, dulu jadi tamu nih. aja dulu. Kalau ngajak ngobrol kayak gitu kadang aku "Duh, ngomong apa ya gue nanti gitu. Iya. Belum terbiasa Atau aja sih. Sebelum jadi tamu, mungkin kita mulai dari sleep call dulu kali mungkin ya. Gak Nggak usah. usah ngapain kan. Ya biar terbiasa ngobrol berdua maksudnya Ya enggak gitu. kan ngobrol sendiri juga bisa, nggak usah sleep call. 0852 Ya, terlalu ini. Terlalu podcast ya menarik sebenarnya podcast. Iya. Tapi lu hanya fokus di podcast aja tuh. Ya, apa lu nggak main TikTok juga atau kayak Gue kayaknya hobi gue dari dulu mungkin adalah riset kali ya, ngeriset ketika gue mau ngobrol sama orang. Oke. Proses itu sangat gue nikmati gitu. Jadi proses-proses yang lain misalnya cara promosiin ya, how to market it, how to make it bigger, cara ekspansinya itu ada timnya sih. Jadi gue lebih ngelepas ke mereka. Plus gue rasa angkatan di bawah gue jauh lebih pandai menggunakan sosial media daripada gue gitu. Iya. Jadi mereka lah yang mengambil alih untuk naikin si podcastnya sendiri dengan sosial medianya gitu. TikTok, Iya. whatever it is. Oke, tapi Iyas ini termasuk podcaster yang risetnya itu mendalam banget ya gitu. Banyak yang bilang kayak Mbak Dian itu tertarik banget pas waktu pertama kali podcast sama lu. Iya. Dian Piscesa kan? Bukan, bukan. Dian Pelangi. Aneh Mas ini. Iya. Itu lu risetnya gimana? By Google doang kah? Software Iya. atau lu punya kenalan apa gimana? Kayaknya yang membedakan adalah kita kan nggak ada kepentingan untuk riset tentang Dian Sastro ya. Maksudnya lo nggak ada hari Sabtu kayak aku mau riset tentang Dian Sastro itu kan nggak mungkin kan. Nggak ada sih. Nah kalau gue kan ada kewajiban untuk melakukan itu karena besokannya mau ngobrol sama Dian Sastro. Iya, gitu. iya, Jadi gue rasa fakta-fakta itu sebenarnya ada di internet semua, cuman kita pada nggak nge-research aja. Jadi sebenarnya nggak sesulit itu. Iya. Dan selalu memposisikan narasumber kita duluan dibanding penonton. Jadi banyak banget podcast di luar sana sekarang yang mengangkat kontroversi atau mungkin mengangkat isu yang sedang terjadi demi kepentingan para penonton. Sebetulnya kan yang bikin nyaman adalah ketika narasumbernya nyaman, gue rasa penontonnya juga akan merasakan nyaman gitu. Penontonnya gitu sih. Berarti bintang tamu di podcast itu lebih penting daripada penontonnya ya sebenarnya. Benar. Ya. Oke, boleh keluar silakan teman-teman. Jangan. Nggak terlalu penting ya ternyata kalian ya. Bukan apa-apa. Masih hujan. Masih hujan. Masih hujan. Ya. Ntar lah. Ya, Masuk ya, angin kan kayak enak. Benar. Kalau lu diundang podcast nih,
pertimbangan lu ngambil dan enggaknya tuh Bener. apa gitu. Apakah Pernah nggak sih karena ada yang lu tolak, pernah nggak? teman, Duit. duit? Biasanya topik sih. Kalau misalnya podcast kayak gitu aku sih nggak pernah. Tolak. Biasanya sih ya udah saling bantu aja ya biasa di podcast teman gitu-gitu. Oke. Tapi pertimbangan aku itu topik karena aku nggak mau bahas sesuatu yang aku juga no clue at all. Oh, oke, Gitu. tergantung topiknya ya. Mm-mm. Oke, kalau misalnya diundang ke podcast boxing, Boxing? nah kan kamu udah mendalami. Iya, bahas boxing misalkan. Ya kan baru boxing sekali, bukan Oh, pro sekali ini doang, loh. sekali Oh ya bis boxing ya. Lu Ah, kemana nggak kan tahu, tadi dari mana aja ya? awal? Kemana aja ya Anda ini? Enggak, baru ingat. Baru ingat. Baru Iya, iya. Kalau lu pertimbangan lu sendiri nerima job sebagai host ini kenapa? Gua Ah. cinta akan MLD kalau gua. Iya, betul. Simpel ya. Dan Iya. khusus hari ini, sesi ini, semua boleh ngerokok. Enggak juga. Oh, enggak. Enggak, ini indoor, Mas. Oh, indoor. Ya, Oh, sorry. jangan. Gua kira Gitu boleh. ya. Kalau lu, Sas, Apa tuh? pertimbangan lu untuk diundang ke sebuah podcast? Ada Lula. Oh, Ini jujur pertama. karena Kayak Iyas gitu kan. Oh aja lah gitu tadi awalnya. Jaja Sama tadi. ada Lula. Aku berangkat gitu. Oh, iya. Walaupun hujan kan makanya agak rintik-rintik tadi. Iya, benar. Pertimbangannya balik lagi sih. Pasti riset juga. Jadi bukan cuma lu doang yang riset. Semua Iya. kan? Kita riset kayak ini podcastnya oke nggak gitu, Nah, ya kan? Kayak benar. hostnya siapa? Iya, Kayak benar. ada value-nya nggak buat gua atau ternyata ini cuman menggiring opini bikin hmm. karir hancur kan banyak yang gitu. Iya. Jadi blunder ya biasanya. Bener. Sebenarnya itu sih alasan aku mungkin takut podcast kali ya. Itu, oh, Itu oke. tiba-tiba potongan-potongan masuk di sosial media bener. kena lu gitu. Sering tuh kayak gitu-gitu tuh ya. Iya. Tapi kalau gue tuh nggak pernah nyiapin topik loh untuk ngobrol. Ngalir aja ya. Ya musisi atau misalnya Berarti kayak lu nggak nyiapin kayak list pertanyaan tuh nggak penting gitu untuk di. gue nyiapin list pertanyaan tapi untuk backup. Oh. Tapi let's say kita ngobrol dengan seorang musisi gitu, datang untuk promo lagu dia gitu. Iya. Nah gue akan ngomong tentang hidup dia, Oke. lagu itu gue selip-selipin kalau memang arahnya kita ngobrolin tentang hal lain ya kita ke sana gitu. Jadi nggak dipatokin tentang satu topik kemudian ya itu jadi obrolan kita selama sejam. Oke. Gitu sih. Iya sih. Sebenarnya emang di podcast tuh nggak harus ada kayak Iya kan? daftar pertanyaan gitu sebetulnya. Betul. Jadi gimana lu? Mas. Salah di. terlalu- Kan nggak perlu daftar pertanyaan kan mas gua. Terlalu. Udah gitu aja gitu. Itu juga penting. Ya ini yang bikin ini dipotong Iya. mampus lu. Iya. Kalau gini ya, nih kalau kita realistis nih ya, podcast banyak banget nih. Misalkan gue punya teman yang katakanlah followersnya cuma 402 misalnya gitu. Ini vodka lo tadi ya? Bukan, ini air putih. Ketukar kayaknya. Vodka, Mas. Enggak, Oh, ini enggak, bukan. enggak. Ini air. Gimana caranya lu bisa mendapatkan viewers kalau lu nggak punya followers dengan podcast baru lu di zaman sekarang gitu misalkan kalau bisa ngasih tips. Oh. Heeh. Iya, karena kan sekarang kayak sosok dulu nih bikin Iya. podcast baru rame. Dan sekarang kan orang tuh nyari exposure kayak di TikTok lah atau Iya, di mana iya, gitu. betul. Undang aja orang-orang kayak Lula. Oh iya. Dia yang bawa exposure seperti hari ini ya kan. Tapi misalnya ada mas-mas yang di ujung sawangan gitu nih nggak kenal Lula gimana Iya. dong? Apakah lu akan balas DM dari akun alter followers tadi dengan avatar lu figure 5 itu? Enggak, menurut gua mendingan dia bertani kalau di daerah sana. Kan apa gunanya dia bikin podcast ya kan? Iya. Atau bikin podcast pertanian ya. Iya. Iya, Nanti kalau kita bahas kangkung, besok bahas ya kalau itu kan yang dengerin 12 orang, kalau mau ya seminar aja sih menurut gue. Oh iya, biar aja ya. Offline aja Atau gitu. grup WhatsApp ya. Bener, bikin grup menurut Oh, gue. karena itu sih yang gue penasaran ya cara mencari viewers ya gitu. Viewers, Karena banyak banget orang ngikutin kan kayak wah ini teman SMA atau teman kuliah ngobrol rame ini. Ya. Cuman kan dia udah jadi something dulu nih Betul. ya kan kayak ada nih orang-orang SMA yang lu siapa yang nonton 72 jadinya kan jadi Iya. Kalau lu gimana lu lah dalam perkontenan lu tips lu untuk orang mencari viewers tuh gimana sih? Kalau di konten aku sih yang penting konsisten ya. Misalkan aku kontennya itu kan lifestyle. Terus misalkan aku lagi bahasa fashion ya fashion aja terus. oke. Terus-terusan kayak gitu. Jadi harus ada identity sendiri juga sih. Jadi kalau misalkan orang mau nyari misalkan tentang fashion gitu ya nyarinya udah aku. Oke, benar. Banyak yang ngira Punya kayak karakter sendiri. Lula ini gampang gitu selebgram. Enggak. Capek loh bikin story Mikir. titik-titik, capek loh. Mikir loh bikin story konten titik-titik. tuh. Iya. Mikir mulu tiap Mikir. hari, bener revisi. Iya. Aduh revisi. Di bawah manajer duit kabur, nah banyak lah. Banyak loh kejadian kayak gitu loh. Tapi alhamdulillah aku belum pernah. Belum Jangan pernah. sampai, jangan sampai. Bener. Iya,
sering kejadian kayak gitu. Nyari duit harus berantem dulu kemarin. Iya. Boxing itu, boxing kan? Di ring loh itu. Iya sih, susah sih. Lu jadi nantang Jeffrey Nicole boxing juga jadi? Gua nantang Satria Mahathir aja lah. Nah, itu sih. Cogil. Cogil. Saya lu pernah nggak datang ke podcast terus kayak lu nggak nyaman dengan pertanyaannya gitu, kayak entah terlalu private banget atau terlalu menyudutkan gitu ya? Enggak sih. Enggak ya? Gue diundang. Iya, Iya. sebagai tamu. Enggak, gue jarang diundang ini. Itu. Jarang. Gue baru ngomong itu. Iya, Iya. itu termasuk jarang di interview orang. Dia kok ngerjain skripsi sih? Bukan Mas, dia main Mas. Pokemon Go. Dia bukan Iya. ngerjain skripsi. Oh, dia bisa main laptop di sini gitu. Bisa. Coworking space. Dan masalahnya Acer lagi laptopnya. Maksudnya Iya benar. orang di zaman MacBook gitu. Benar. Ya. Iya. Halo Mas, Dia ada juga- orang Halo loh. Mas, dia juga nggak kita ngomongin dia ya sampai sekarang. Dia lagi Mas, online kotak-kotak. meeting, lagi Zoom. Mas kotak-kotak? Enggak. Mas apa? Kotak-kotak. Iya, enggak dia. Oh, iya. Nama. Vintage gak sih Sas itu fashionnya? Apa? Vintage gak itu bajunya? Vintage. Vintage, thrifting. Aman. Dia baru enggak nih sekarang nih. Yoi. Anyway, Mas, Mbak, Skripsian gimana? apa buka bokep atau apa sih itu? Bukan skripsian. Lagi ada Mas. seminar, Iya. tolong. Bukan skripsi. Benar. Bukan, dia dosen pembimbing. Oh, dospem. Iya, dospem. Anaknya kan ini virtual kan. Oh, mahasiswa. dospem. Dia lagi Omegle kalau nggak salah. Bukan Omega. Iya. Oh, dospem dia ya? Dospem dia. Sepatu Dia lagi fans- nge-hack. Iya, ini Iya, tipikal anak Gen Z sekarang banget. Pagi ANC, malam ngelit karaoke gitu. Jadi kayak iyalah. Jadi kerja dulu kan, revisi klien, lihat tuh frame kacamatanya tebel tuh. Penghasilan yang kecil. Nah, tapi kayak namanya juga orang kan. Iya, malam ngeliat karaoke tapi besoknya tetap bangun pagi kalau Gen Z. Bangun pagi. Kebangun karena berisik orang tua ribut ya Mas ya biasanya. Iya, betul. Oke. Ngelit karaoke yang datang teman-teman sendiri. Ah, Kayak poster you are invited. Udah gitu. iya. Iya. Lu lah pernah gak kayak gitu? Lu diundang di podcast Ngelit karaoke, terus kayak pertanyaannya offside gitu. Mungkin karena aku picky banget sama podcast, jadi belum pernah sih ngelewatin Iya, kayak iya, gitu. Belum pernah ya? Iya, kayak kan tadi aku juga bilang kan aku tuh takut blunder Iya, gitu-gitu. iya. Jadi aku Blunder, emang ya. agak picky, Benar. harus tahu topiknya apa dulu. Biasanya aku mintain pertanyaannya apa dulu Iya, sih kira-kira kayak gitu. Betul. Kalian pernah nggak? Maksudnya sebagai host gitu, dikasih pertanyaan untuk nanya sesuatu yang menurut kalian gak nyaman. Yang jelas sih nggak di ML di spot ini ya. Itu. Di sini mah nyaman Mungkin kalau di- banget. Nyaman. Mungkin kalau di podcast brand sampah lain mungkin ada, tapi di MLD bener. Iya, nggak bener. ada itu kayak gitu men. Kesel aja itu jelek banget itu. Itu bagus itu. Itu bagus. Itu bagus. Sorry. Gitu ya. Lu pernah nggak Sas? Nyaman sih, enggak sih. Tapi lu ada nggak sih pertanyaan yang lu ogah jawab gitu? Iya. Nggak, mungkin dari gue yang suka bertanya kali ya. Hmm. Ada batasnya ketika lo riset dan juga sotoy. Nah, itu dia. Jadi ketika lo bertanya pada seseorang gitu, Oke. lo pasti harus mikir ketika gue ditanya itu apakah gue nyaman. Keren. Oh, iya, Ke diri benar. lo sendiri dulu Iya, gitu. iya. Ketika lo berbicara tentang let's say keluarga, background keluarga, Iya. lo mau membahas tentang lo besar seperti apa gitu. Iya. Lo tahu dari Google atau dari Wikipedia orang tua lo kerja di mana gitu. Tapi kan agak nggak etis ketika lo nanya secara langsung, bokap lo kan kerja begini. Udah Lu meninggal gimana? bokap gua ya. Nggak, itu kan misalnya doang. Nah ini kan Nggak usah- misal, Iya, Tapi nggak usah beneran lu. juga. bapak lo udah meninggal? Udah meninggal gua. Sama sih. Iya. Tahun depan anniversary pertamanya guys. Jadi Iya, Itu masih iya. anget. anget banget. Tuh di makam masih ada rambutnya tuh. Belum ada daun singkong, belum ada. Belum ada daun Masih singkong. ingat, ya. Tapi yang bapaknya meninggal juga tepuk tangan teman-teman di sini. Tepuk tangan. Ada. Bapaknya masih lengkap, ibunya masih lengkap, tapi ngerasa broken home, tepuk tangan. Iya. Nggak usah. Banyak yang kayak gitu, Banyak. banyak yang Tuh, gitu. banyak. Nah, Yang- oke. Yang bokapnya belum meninggal tapi mati di hati kalian tepuk tangan boleh. Bener. Ya, buat yang berkomentar tadi ya, wajar bila saat ini Sampaikan pada jiwa yang gitu. terlalu mental health mas. Nah, Tapi kemarin lu salah lu. apa? Sampaikan pada Jawa yang bersedih lu bilang. Gimana sih? Jiwa harusnya. Bener. Gitu. Iya. Tapi pribadi juga malas juga dia dibahas soal keluarga berarti ya saya. Enggak, gua nggak apa-apa. Cuman maksud gua ada batasnya untuk lo bertanya tentang keluarga. Oke, berarti misalnya pertanyaan privilege punya bokap bule gitu agak malas. Nggak usah, jangan. Itu lebih ke gue tadi nanya. Iya. Lumayan sih, Lumayan kan? Ada privilege. Bokapnya gue, bule. Iya. Privilege ya, lumayan lah. Kalau udah gedean dikit dikira supir soalnya. Lu ada nggak pertanyaan yang lu males gitu lo ditanya ke Iya, arah ada. sana?
Pertanyaan yang males. Iya, percintaan mungkin Iya. mantan segala macam. Hubungan kan kadang ada yang Iya aduh itu sih. private gitu kan. Iya tentang mantan gitu sih Oke, biasanya. Oke. Iya, Kayak iya. gitu-gitu. Malas maksudnya nanya mantan tuh kan gak etis ya, itu private ya. Iya. Iya. Tapi lu lah mantannya terakhir kenapa? Jangan. Nggak usah, kan nggak usah. Hey. Kan barusan habis dibilang. Iya. Selalu ini. Iya, iya. Jangan ditanya dong. Iya. Jangan. Masing-masing orang pasti ada ininya sih ya. Iya. Iya. Apa topik yang orang gak bahas. Narasumber minta cut sering ya? Ada satu. Satu. Oh sekali doang dari seluruh. Oke. Iya. Oh gitu. Ada satu yang minta cut. Dan pada saat itu mungkin karena apa ya? Karena pertanyaannya terlalu enggak juga sih. Gue gimana ya cerita tanpa gue ngasih tahu orang ya. Iya. Cuman maksudnya ada satu momen di mana kayaknya dia tidak dalam mood yang tepat. Gue bertanya dengan hal yang salah, jadi minta cut terus kita refresh lagi baru. Tahu gue Aldi Tahir nggak mudian loh. Enggak ada yang bilang Aldi Tahir. Sorry mas, sorry. Aldi Tahir minta bayaran. Hey, Aldi Tahir minta bayaran. Bener. Mulai info internal nih kayaknya nih. Iya. Cuman emang dia 2 juta juga jalan. Demi Allah sama gua, dia awalnya rate lu berapa gitu kan? 15. Oke, gitu kan. oke. Set. Banyakan Mas Aldi, kita Oke. nggak ada, kita media Oke. independen. Oke. Kita 2 juta gas, kata dia. Jujur dia bilang gas. Dia bilang gas. Demi Allah, gua bilang 1,5, dia bilang gas. Demi Allah, gua kira gitu sih, gua rasa gitu. Jadi nyesel Berapa kan pun lu. enggak sebenarnya. Harusnya 7,5 aja. Iya. Nah tapi kan podcast tuh katanya tuh tempat yang sering dipakai untuk klarifikasi di zaman sekarang. Kalau Iya. ada orang punya masalah tuh lebih ampuh klarifikasi di podcast orang kadang dibandingin di podcast kita sendiri gitu. Kalau lu abis bikin masalah ya kan. Betul. Lu pernah ngerasain melakukan sebuah klarifikasi nggak dalam kehidupan ini? Kalau aku sih nggak pernah. Belum Belum, pernah ya. klarifikasi kayak gitu. Jangan sampai. Jangan sampai. Nggak mau Jangan jauh-jauh sampai dari diundang Denny masalah. Sumargo lah ibaratnya ya. Ah iya. Dengan background rumput itu ya. Rumput. Curhat bang. Atau close the door yang coach basic itu kan biasanya backgroundnya. Nggak, Cuman tapi aku kan sering sekarang udah nonton. banyak sponsor kalau dia. Udah banyak Iya. betul. Cuman gak ada MLD buat apa? Iya. Iya. Cuma aku sering sih nonton klarifikasi orang. Sering ikut klarifikasi orang. Klarifikasi orang orang. aku sering nonton nih. Oh. Sering ikut ke sana juga gitu maksudnya. Enggak, nonton nonton pas udah klarifikasi gitu. orang. Iya. Klarifikasi orang. Iya. Teman kamu itu kan. Iyalah. Kebetulan ada sih beberapa yang mau suka klarifikasi. Iya. Sering kok dia emang klarifikasi dia. Yang hobi berkuda loh. Nah, Oh iya. tapi- Heeh. Pak Prabowo. Bukan. Dia suka berkuda kan? Enggak. Masih itu klarifikasi kayaknya nggak perlu deh. Enggak. Lu kalau lu emang jarang diundang orang sebagai tamu atau lu milih-milih juga kayak lu lah, lu picky juga lu ternyata. Gua milih karena maksud gua kayak terlalu capek nggak sih ngobrol itu aja gitu. Iya. Karena nggak tahu sih yang mau dibahas apa lagi gitu. Iya Karena sih, beda. karir gua kan nggak kayak tiba-tiba gua menang FFT gitu atau AMI gitu. Bener. Nah, ya begitu aja gitu. Bener. Iya, Iya kayak iya. teman gitu tuh, ada Ebel tuh, tiap podcast beda mulu ceritanya. Iya. Itu benar Bel? Enggak bohong. Ngasal ya emang ya. Nah, tapi menurut gua gini, terlalu banyak konteks orang berpikir bahwa klarifikasi di sebuah podcast itu salah. Ah, Menurut gua nggak masalah. nggak masalah. Karena itu salah satu format media yang telah berubah. Iya. Lo pikirin zaman dulu ketika ada sebuah kasus terjadi, nggak apa-apa mas ada kucing, kasihan dia hujan di nggak luar. apa-apa. Ada kucing. Ada kucing ya? Ada kucing. Iya zaman dulu gitu, ada orang sebuah kasus, media akan datang ngasih tahu bahwa, dia begini-gini akan berasumsi gitu. Nah sekarang kan udah ada wadahnya untuk orang datang secara langsung ngasih tahu pendapat dia apa segala macam. Jadi, I think it's okay untuk orang klarifikasi Iya. ya nggak sih? Iya, setuju sih aku. Iya sih. Justru itu media yang bagus untuk Iya. klarifikasi ya podcast itu. Jadi ya. ada wadah buat mereka nyeritain dari sisi mereka gitu. Bener. Oke. Iya sih. Mendingan di podcast memang kalau mau klarifikasi ya. Iya. Tapi menurut lu nih ya, kan ini banyak gensi-gensi juga nih mungkin yang baru mau mulai podcast juga. Iya. Saran lu gimana sih selain kan yang basic tongkrongan kan? Pembahasan apa lagi sih Ya, yang belum gua- ada gua- sebenarnya? Kadang gue kalau jadi juri-juri podcast kampus gitu ya, pasti tuh mirip podcast Mas, mirip Do You See What I See, horor-hororan Iya. gitu-gitu. Selalu di situ-situ doang gitu. Apakah lu perlu cari pembeda untuk di podcast gitu kalau lu Bener. mau ke notice? Pak, menurut gue orang terlalu membuat referensi mereka sebagai acuan mereka membuat podcast. Hmm. Yang pertama ketika lo bikin podcast tongkrongan, pertanyaan utamanya adalah lau sokap
Ya, betul. dia. Itu Itu dia, iya benar. Lo 4 orang ngerasa lo lucu banget di Itu. warkop lo. Benar. Terus lo duduk, lo rekam, siapa? Itu dia. Nah itu menurut gue sesuatu yang sangat mungkin nyaman buat kalian tapi takutnya tidak nyaman buat orang lain gitu. Karena kalian siapa dan kalian berekspektasi akan ada yang dengerin karena merasa sangat lucu. Yang gue selalu bilang adalah bikin sesuatu yang ada marketnya, ada demand-nya, Oke. tapi supply-nya sedikit. Dalam arti, let's say, kalau sepak bola kan udah banyak gitu. Banyak. Coba cari olahraga lain yang demand-nya banyak tapi yang ngobrolin dikit gitu. Oke. Yoga. Sepak takraw. Iya. Yoga, bener gitu, apa-apa gitu. Jadi lebih spesifik obrolannya. Karena pasti ada marketnya. Kalau bagus ya lo menjadi yang pertama dan lo bisa grow dari situ. Oke. Iya, ya. Untuk Niche yoga sih market. udah kebayang gua tamunya Anjas Mara udah masuk list ya pasti ya. Betul. Dia 4,5 juta kalau nggak salah. Iya. Kalau tamu ya, setahu Masih gua. oke Setahu lah. gua. Udah sama brand itu kan? Udah sama brand 4,5 Iya, juta. benar. Kecuali rokok, dia nggak rokok. Rokoknya kan. Rokok dia nggak. Yoga. Yoga. Wih menarik tuh ya podcast soal yoga. Iya. Bener. Itu kalau olahraga ya Oke, kan. beauty udah banyak ya? Nggak tahu, lo dengerin podcast beauty nggak? Belum, Becky belum ada tau. Belum ada loh. Belum ngebahas deh, kayaknya kayak jarang Podcast deh. beauty itu Oh, belum. ngomongin Iya kan, makeup kayak- gitu. Soalnya makeup kan biasanya perlu video kali ya buat mereka nyontohin. Iya. Cuman kayaknya enak gitu ngomongin kayak beauty blender terbaik 2023. Itu dia. Bisa sih, Bahasannya ya. bisa. Iyalah. 5 menit kelar itu. Memang paling banyak podcast yang formatnya tongkrongan sih tapi ya di Iya. platform manapun. Walaupun biarpun semua podcast, ini kalau di Spotify gitu kan, biarpun banyak podcast tongkrongan cowok gitu, tetap peringkat satunya Gen Z hijab galau ya, maksudnya. Rintik Waduh, seduh rintik maksudnya. seduh. Iya, rintik seduh, Itu iya. nggak pernah turun udah bertahun-tahun di situ dia. Iya. tuh. Kenapa bisa gitu ya? Karena dia hacker kali ya, dia yang nge-hack. Bukan. Dia bukan Biorka dia, kan dia podcaster asli. Kalau nggak salah orang tuanya yang punya Spotify, jadi Hey. nggak, gua nggak tahu. Gua nggak bisa mewakilkan pemikiran Gen Z karena berbeda kali ya. Kalau if I can be really serious, the pandemic played a huge role. Ketika Betul, pandemi, teman-teman Gen Z banyak yang ada di rumah, Ya, ya kan? Benar. Kita mungkin ketika kuliah kita keluar, kita nyoba sana sini. Teman-teman Gen Z enggak, mereka dalam rumah. Mereka merasa sendirian. Sekalinya keluar, mereka mendengarkan sesuatu yang menemani mereka, yaitu membuat mereka nyaman. Ya salah satunya adalah Rintik Seduh, iya. yang dibuat pada saat itu kalau nggak salah, dia umurnya 16-15 tahun. Benar, gitu. benar. Dan dia mewakilkan perasaan yang dia miliki. Ini balik lagi ke contoh yang tadi. Iya. Dia nggak nyoba jadi orang lain, dia nyoba untuk nyenengin diri dia sendiri, dan akhirnya banyak yang dengerin, dan sekarang dia nomor 1 mulu. Iya, hanya dengan handphone kalau nggak salah dia pertama-tama. Betul. Xiaomi 2008 bahkan Nggak handphone. usah, kan nggak tahu. Terlalu Nggak tahu. spesifik. Tapi Iya. bisa peringkat 1 gitu. Iya, Itu iya, hebat iya. banget gitu ya kan. Benar. Berarti menurut lu membuat podcast tuh audio atau yang ada visual yang lebih banyak yang nonton? Mau segimanapun visualnya, Ah, audio jauh lebih penting daripada visual. Oke. Audio Audio jauh jauh lebih lebih daripada visual. Karena sekalinya videonya bagus tapi audionya kresek-kresek, gue yakin lo cabut. Iya. Ya kan? Tuh. Iya. Kameramen aja ngangguk dia bilang. Iya. Aku. Berarti Makanya dia mending- mau jadi audioman kayak Iya, nggak iya. usah kamera kata Oh dia. kameramen. Kirain pawang Iya. hujan. Berarti mending sleep call dibanding VCS gitu ya. Karena VCS. PCS, video call seminar. betul. Iya Gitu. benar. Iyalah. Video Gokil call nih. sastra juga boleh. Boleh. Iya. Gue lebih cepet kayak gini-gini bisa jadi host MLD soalnya kan. Iya. Latihan. Kalau lu lebih suka denger audio atau nonton video lu lah? Karena aku biasanya buat temenin tidur, aku lebih suka denger audio. Audio ya. Audio, heeh. Soalnya bisa sambil ngapa-ngapain. Ya enak aja bisa tidur dengerin orang ngobrol tuh enak aja. Oh iya. Oh. Cuman pas kamu tidur kayak dengerin dong gitu. Iya sih. Akan berapa lama lagi sih ya menurut lu? Iya, tren podcast ini nih. Heeh. Kita kan punya podcast semua nih, takutnya kan kita mulai perlu mencari Benar. platform-platform lain gitu ya. Kadang itu udah terjadi repetisi buat tamunya itu lagi di satu podcast. Gue rasa kita nggak akan pernah kehabisan narasumber. Oh gitu. Nggak akan, karena banyak sekali Gen Z sekarang yang berprestasi gitu. Iya. Dan pasti setiap orang punya sesuatu yang ingin diceritakan gitu. Jadi nggak akan kehabisan narasumber. Kalau berbicara seputar tren podcast nih cepet banget. 2018 ke 2019 peak-nya seperti itu. Asal kalian tahu, Singapura, Malaysia, mereka masih jauh di bawah kita, mereka melirik kita gitu. Ketika 2019 kayak,
ada apa nih di Indonesia gitu, tiba-tiba kok pada dengerin podcast semua. Tapi sesuatu yang sangat cepat naiknya akan cepat juga turunnya. Dengan alasan ketika itu sedang naik, berarti supply-nya akan banyak banget gitu. Ketika supply-nya kebanyakan, demand-nya akan berkurang gitu. Jadi yang ditakutkan itu, karena saking banyaknya, terlalu mungkin sulit untuk orang-orang memilih yang mana gitu. Kesetiaannya jadi berkurang. Makanya penting banget untuk ada platform-platform seperti misalnya MLD Podcast, MLD Podcast, ya. offline juga, jadi membedakan gitu. MLD Spot TV kalau di YouTube, Bener. dan ada di Noise juga kita. Bener. Ya, gitu ya. Iya. Berarti akan ada terus ya sebenarnya ya gitu. Menurut ya. gue iya, bener. Tren podcast ini. Asal ada gitu. wadahnya selalu. Betul. Berarti apakah podcast akan membunuh radio? Gue rasa sih enggak, karena radio akan berjalan terus dengan sendirinya gitu. There's always demand untuk radio, akan berjalan juga dengan podcast, saling melengkapi. Radio sekarang udah ada yang ada di digital platform juga, Iya. dan podcast juga mulai promo ke radio, jadi mereka saling mengawinkan. Kalau zaman dulu kan radio killed the video star gitu. Video killed the radio star gitu, yang menurut gue ya enggak juga kan, radio masih aktif sampai sekarang. Gitu sih. Gak ngaruh juga ya, gak harus podcast itu membunuh Bener. radio gitu. Ya. Lo kalau lo ketika memilih sebuah podcast, lo berdasarkan apa? Kadang aku suka nyari yang educational juga sih tentang hidup, tapi most of the time aku tuh nyari yang lucu-lucu. Karena yang menghibur gitu, karena kadang kan suka suntuk ya habis kerja gitu-gitu, jadi pengen nyari yang uplifting mood aja sih sebenarnya. Oke. Saran dong, ada saran. Podcast lucu. Ya, podcast lucu apa? Podcast lucu. Menurut gue podcast Kesel Aja pertama ya. Itu yang pertama udah pasti. Kesel Aja. Iya. Kesel Aja. Ada tuh di Ada di YouTube. sama di Noise tuh ada Sumbu Pendek podcast juga ya. Sumbu pendek. Nah, yang dibilang itu Sumbu pendek. punya dia semua. Jadi dia semua, oh baik. Nanti aku dengerin ya. Iya. Podcast seminggu itu yang paling lucu di Spotify menurut gue. Podcast seminggu. Itu terlucu ya. Kalau lo nyari ngakaknya doang menurut gue itu udah yang paling ultimate sih. Oh itu ya, podcast seminggu gitu. Kalau lo mau cari yang kayak kehidupan lucu tapi masih soal kehidupan gitu ya PAM menurut gue podcast awal minggu. Oh iya betul. Kalau yang kehidupan doang baru lo rintik seduh ibaratnya. Oh iya. Gitu ya kan. Kalau Magna lo Talk apa? nggak masuk. Hah? Magna Talk Manatos udah gak perlu diomongin, udah nomor 1 Wih. lah. nomor 1. Iya. Kalau gue soalnya kan tiap hari Hanan Ataki kalau gue. Apa? Itu ya Gue Hanan yang pertama. Ataki. Kalau gue Hanan Ataki. Sama Lentera Malam ada juga. Itu kan beda, itu jauh beda genre. Beda Iya. Mas, maaf. Kalau ya. lo apa podcast favorit lu sih? Podcast favorit gue udah pasti adalah Podcast Mas termasuk juga. Podcast Mas Iya, termasuk. Sama Magna Talks gue jujur sih, gue Jujur ya, awal-awal ngikutin tuh. Magnatos ya. Gue nonton Ardito di Magnatos, Dian Sastro ya kan, Aryo Bayu. Aryo Nah, Bais. itu menandakan kita baru denger. Karena itu podcast awal apa? Tamu-tamu yang baru. Terakhir. Iya. Ardito kan udah lama di. Ya kan? Ardito udah lama. Udah lama. Itu rame tuh setelah dia pulang Iya. dari pendidikan. Pendidikan. Mohan pernah ya, Mohan ya. Mohan pernah. Iya, Mohan Mohan. pernah. Mohan, Iya. Berarti next Lula Lula. Lula. dan Oja Sastra. Itu iya, insya Allah ya, tahun depan mungkin ya. Tahun depan, gitu ya. Iya. Kita lihat Karena sekarang juga udah Desember kan, berarti Iya, sebulan gitu. lagi. slot dulu. Ya. Iya. Berarti itu ya mencari hiburan ya kalau di podcast itu. Iya, ya, mencari sebenarnya ya. hiburan. Enggak nyari yang kayak berat-berat gitu, podcast yang berat-berat gitu Enggak. ya. Ya, Mungkin sama nanti sih. dicoba dengerin sih, coba dengerin dulu. Apa? Didengerin dulu, riset Coba dengerin dulu Iya, yang berat-berat betul. kayak gitu. Tapi ya sukanya yang lucu-lucu sih, yang menghibur. Yang menghibur. Yang nantinya. menghibur, Betul. iya sih. Sama sih kebanyakan kita juga pasti, tapi emang kebanyakan komedi tuh lumayan banyak ya saya di top chart Komedi platform ya? manapun ya. Jadi if you go to the States gitu atau di Amerika itu genre paling kuat, salah satunya adalah komedi memang Untuk podcast. untuk podcast. Tapi nomor satu mereka adalah true crime. Apa? Crime. True crime. Kriminal. Kriminal. Crime. Oke. Jadi true crime itu lebih kayak ya ada pembunuhan di daerah segini kita cari tahu. Jadi biasanya detektif-detektifan gitu. Jadi Diceritain gitu ya. betul. Iya, Seru ya, sih. malah itu ya. Nah, Interesting. gue mencoba membuat itu di sini. Nggak work sama sekali. Oh. Oke. Karena untuk mereka true crime buat Indonesia market paling tinggi adalah horor. Oke. Jadi horornya kita adalah ya true crime-nya mereka. Itu yang dominasi di sana. Tapi banyak sekali podcast-podcast di luar yang menurut gue the thing with podcast adalah kan nggak dipantau KPI ya. Hmm. Jadi
ketika lo membuat sebuah podcast bahaya sekali ketika lo mengucapkan sesuatu dan orang terinspirasi untuk melakukan sesuatu gitu. Iya. Banyak orang yang nggak tahu cara mengkurasi kata-kata. Terutama let's say kita ngomongin mental health gitu. Lo kan nggak bisa ngomong sesuatu terus yang lagi mendengarkan, oh gue begini juga, gue mendiagnosa diri sendiri gitu. Iya. Jadi emang kalau di US yang membedakan adalah podcast itu dikurasi. Kalau kita kan bisa rekam langsung upload gitu. Itu menurut gua agak bahaya juga sih podcast. Mungkin karena di sana, apa karena di sana crime-nya lebih banyak juga ya di Amerika? Mungkin. Dan di sini mungkin pendengar Gen Z gak peduli true crime. Gak peduli. True crime paling mereka. True crime, nangis. Iya, benar. Harus menyesuaikan kita ada di mana dan pasar kita siapa ya. Betul. Kayak ngapain ngurusin crime di luar gitu, di rumah sendiri juga kejadian gitu kan. Iya. Bener. Iya. Tapi bapak lu masih ada, Zak? Pak masih ada. Apa Bapaknya masih ada. masih cuman sosoknya yang Enggak, masih ada. Masih ada. ya lu kemarin Sama nyokap gue masih ada juga. dia makan nih lauk bebas apa aja asal Piringnya agak retak dikit. karena kan bekas bokap lem Oleh. kurang dari karaoke biasanya Oh, bokap. abusive. Enggak. Gue suka dikira broken home beneran anjir sama Ya kan penonton nih. Gak apa-apa lah. Gak semua keluarga sempurna. Gak semua keluarga sempurna. Iya. Aman Aman lah. Biar Ovi nggak bagus-bagus banget lah di mata orang. Iya. Tentang keluarga gue sekarang topiknya. Gak apa-apa. Jadi kayak uya-kuya gini ya. Gitu ya. Berarti true crime lu pernah coba tuh ya sih? Gue pernah membuat true crime. Misalkan Lula bikin podcast nih, Yas nih. Iya. Konsepnya seperti apa menurut dan membahas apa menurut lu? Iya, Lula nih. Kok dia kakinya bisa begitu ya? Maaf. Kok mulai zaman sih? Enggak, mas gue misalkan Lula bikin podcast. Mas, Gak gitu. Asbak, ada asbak gak? Jangan. Ada. Jangan. Kayak Dalsim tadi ya. Iya. Lu lah ya bikin podcast. Misalnya gitu. Kita sebagai podcaster nih, coba Iya, kita iya, bikinin Gue nih. gak tahu, mungkin harus nanya ke followersnya lu lah mungkin. Lu mau gua ngomongin apa gitu. Q&A. Pakai NGL dulu. Iya. Pakai NGL dulu. Pakai Atau nggak NGL, not gonna Iya, lie gitu ya. Jadi menurut gua harus nanya ke market lo dulu. What do you guys wanna hear gitu. Oke. Dan- Atau ntar dijawab, gue nggak ngomongin kak, diam aja cantik kayak lo kayak gitu gimana? Iya. Ya, Misalnya ada juga gitu. Ada Ya. yang gitu mas. Misalnya podcastnya bahas kuliner nih. Iya. Judul pecel lula gitu. Oke nggak menurut lu? Pecel lele. Pecel lele, itu kan pecel lele. Judul podcast kan juga pelesetan. Terlalu Oke. kuliner. Bener juga ya. Iya, kan ngelihat dia gue jadi nggak kayak mikiran gue bukan makanan dong kalau ngelihat dia. kan. Iya sih. Top of mind gue bukan makanan. Bukan. Iya, benar. Apa ya? Ya Aku mungkin olahraga sih, kalau ngomong Ah. olahraga gitu. Olahraga. olahraga. Oh iya Olahraga. benar. Iya kan? Iya. Aku selalu Olahraga. sharing tentang olahraga aku setiap hari. Oke. Iya. Catur. Bukan. Masa selula ini Ya, nggak masa tahu. catur Ya, siapa sih? tahu kan catur. Tapi olahraga di luar juga katanya banyak. Sweet. Kalau sweet. Sweet bukan olahraga. Bukan. 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 Tapi kan di luar banyak podcast yang kayak untuk nemenin lu jogging, Iya. Oh iya. atau fitness gitu-gitu. Iya. Di sini belum ada ya yang kayak, ayo 2 kilo lagi bro, 2 kilo lagi. Sikap. Ayo. Iya, Itu ide kan. bagus sih. Iya kan? Kalau suara Lula bayangin kayak, kamu bisa sayang. Benar. sampai ke fitness. Nggak, tapi lo bayangin buat orang-orang yang kayak lu lah, yang dengerinnya sambil tidur. Apa? Bayangin sebagai orang kayak lu lah yang dengerinnya sambil tidur. 2 kilo lagi. Apaan 2 kilo lagi? Iya sih benar ya. Bingung sih Lu jadinya. bikin ya segmen dengerin. khusus yang lu dengerin Menurut gua repot, kalau gitu repot. apa? Jadinya repot kalau gitu. Repot ya. Iya. Jadi biar bisa dari pagi sampai malam juga bisa Iya, didengerin ya. benar. Oke. Iya sih. Tapi menarik gitu untuk olahraga gitu kan buat cewek-cewek gitu kan. Ayo sis, bikin dia nyesel gitu kayak. Woi semangat. Iya kan gitu kan. Kamu hebat kok. Kamu hebat. You deserve better cantik. Jadi gitu apa gitu. You deserve better cantik. You deserve better Boleh ya? cantik ya. Jadi semangat workout gitu Iya. kan. Nggak, karena kalau yang di luar itu lo emang dia ngerekamnya sambil Sambil dia juga lagi jogging. olahraga juga. Dia kayak, Iya. ayo bareng sama gue bro, bareng sama gue bisa. Jadi Kalau seakan-akan bisa. olahraga bareng gitu ya. Jadi kayak olahraga bareng via audio. Benar. Gitu. Cuman kan kalau di sini kan, ayo semangat. Tahu bulat. Ya masuk tuh. Iya, benar.
Gitu ya. Itu belum ada yang bikin loh di sini. Belum ya? ada. Belum. Bikin apa kita ya? Bikin kali kita ya. Bikin kali ya. Minta kali yang MLD ya? Minta Bikin MLD. MLD. Segmen itu ya. Siap, gue podcast di GBK siap. Gak ada yang mau dengerin, lu ngapain di GBK? Joggingnya katanya ada yang barbelan, ada yang dia. Iya, biasa treadmill lah biasanya. Iya. Ada Nirina Zubir nanti lewat. Iya, benar. Sama Andin biasanya. Sama Andin, bener. Iya. Berarti Lula cocoknya bikin kayak gitu menurut lo ya? Iya kali ya, olahraga kali cocok. jadi. Olahraga beauty. Bener. Betul. Out of the box lah, otomotif. Waduh. Boleh. Iya kan? Iya, Banyak iya, sekarang iya, cewek-cewek iya. ngedrift. Iya. Ya kan? Banyak sih, banyak. Andin Dita Hidayat, Iya, Iya. Hidayah. ngedrift dia sekarang kan. Iya. Siapa mantannya Arab? Wendy Wendy. Walters. Iya. Rahel juga banyak. Rahel siapa? Amanda. Oh, iya. Rahel Cia, Mas. Iya. Lula ya. Iya. Lulah Raga Podcast gitu. Lulah Raga. Raga Podcast Oke. judulnya. Masuk, oke. Ya kan, menurut gua sih itu keren tuh. Boleh sih. Makasih ya idenya. Iyalah. Ya atau kayak kan tadi olahraga. Lu latihan, gua ngomong. Itu. Ya kan? Itu. Lu latihan, gue ngomong. Lu latihan gua ngomong. Iya. Boleh. Jadi gitu. Iya. Jadi istirahat ganteng gitu Iya. kan. Terus ntar ada episode dia nge-tag di Amerika, Oke. ada LA di dalam Lula gitu. Oh, episode-nya. Iya. Terus dia bikin vlog di jalan-jalan. Bikin vlog. Liburan. Lula kan, liburan. Harus lah. Harus tuh. Bahas mantan kan masa Lula gitu. Iya, bisa. Banyak kok, Iya, banyak. banyak. Bisa, iya. Ntar kita kasih invoice ya Lula ya untuk ide-ide ini ya. Iya. Ada charge-nya loh. Ada. Boleh dikirim aja nanti ya. Terima kasih. Taksinya banyak soalnya. Banyak banget deh. Iya sih ya. Gokil. Ini ada sesi Q&A ya kita? Belum? Oh sekarang? Soalnya hostnya udah mulai bingung nih. Gue pikir gak ada timer nih soalnya. Oh iya. Gue kira ada Q&A. Iya. Tapi teman-teman kayaknya ada yang mau nanya? Gak ada ya? Oh ada. Tuh. Nah, ada. Sorry banget kita gak ada sesi Q&A. Ya, ada. Emang ada sisi Q&A-nya. Oh iya. Mas. Silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Oh iya. Siapa? Yang Pelukan dong. Cium dong. Jangan. Singalah. Mas. Pendekin. Ketinggian itu, pendekin. Pendekin egonya. Tes. Sebelahnya ceweknya goblok. Oh, ceweknya itu. Siap. Proklamasi. Ya. Pertanyaan apa Ukti? Apakah podcast haram ya? Yang bertanya. Enggak. Woi. Gak ada. Ya sebelumnya, halo Mas Yas Lawrence. I'm actually a big fan of you. I listen to most of your podcasts, and I'm amazed the way you're asking your interview, your guests are all of it. And the question actually related to this. No, serious. The question actually related to this. So, how do you normally put yourself? Sorry, agak bergema dikit. Gimana? Iya. Oh, halo, kedengaran? Bukan Inggris kita tolol ya. Saya agak Soalnya di sini nggak ada speaker ke sini. Iya, benar. Kita nggak dengar suaranya. Iya. Ini jelas segini. Iya. Yeah, so the question is, how do you normally put yourself once you had a change to interview your guest stars so you can have a good quality question and good quality topics? Oke. Siap. And actually, there's like a second question, may I? Go ahead. Oh, go ahead. Oke. So the second question is, how do you see engagement? Is it still matters for you since your all of your guests are most of it like have a very niche listen? Oke. Ini gua jawab. Agak sulit ya. Gak di orang-orang pada brengsek semua pada ketawa. Gua Diam. Paham, gua ngerti. Oh iya. Oke. It's enough. Gini, enggak. No, belum selesai. The second question is, Yeah, the second question is, how do you see engagement? Is it really still matters for you since your guest stars, most of it like has a very niche listeners? okay. So yeah, does it really siap. matter for Okay. you? We are the Engagement, yeah. We are the champion. Ambassador and Madison. Kan gue udah bilang pilih yang masnya aja tadi. Sorry ya mas ya. Makasih Mbak. Harusnya lu. Iya. Oke, untuk menjawab pertanyaan banyak. Oke, Google. Gak usah. Iya. Tadi pertanyaan kedua adalah engagement ya. Oke. Yang pertama tadi does it soal matters for you? pertanyaan ya, soal apa. Okay, how do you? Okay. Oke. I think
Wait, in English or in English? Oh my god, oh my Of course, god. man. Of course, Yeah. man. Oh Why my not? god, Why not? Why Yeah. not? Oh, why not? Rolling in the deep, black and yellow. Yeah. Look at the stars, man. Yeah. Yeah. Look at the stars. Oh my god. Yeah, Hari Viva la Selasa. vida. Vida, ya. I see Jerusalem celebrating. Oh iya. Gimana caranya menyiapkan pertanyaan yang top notch untuk tamu kita gitu ya? Oke. Ini bahasa Indonesia aja ya kita. Ya. Kita kasihan buat teman-teman dari Tambun soalnya. Iya, kasihan. Tadi bang, teman-teman. sumpah, bener, iya. Soalnya kalau gue lihat sebelah kanan ada orang pabrik Cibitung juga kayaknya. Iya. Jadi kita agak maaf aja gitu ya. Buat yang dari Tambun boleh les lihat dulu, ntar balik lagi ke sini. Iya. Jangan. Bisa ngerti ya. Buat yang dari Bekasi ini Manggarai terakhir jam 8 ya. Iya. Benar. Kebetulan kalau dari Kerawang kemarin ada demo nggak bisa datang. Iya. Jawab. Benar. Dia tahu dia. Oh iya. Benar. Oke. Sebelumnya Bismillah dulu saya jawab dulu. Oke, benar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi I think to answer your question Nice. adalah Nice. Lu Nice dream. Kasih tahu Ja, lu lah Nice dream, bro. Nice dream. untuk membuat sebuah pertanyaan yang mungkin membuat mereka here's the thing. Nice. Gue diam. Jadi gak enak mau ngomong Inggris. Good answers only come from good questions. Oke? Jawaban bagus datang dari pertanyaan bagus. Dan pertanyaan bagus tercipta dari riset yang bagus. Jadi once lo bisa menemukan formulanya untuk bagaimana cara meriset dan dari sebuah riset menjadi sebuah pertanyaan, gua rasa jawabannya akan bagus. Nah, gue menjual kelas riset itu ada di harga 400.000. Terlalu sales. Jangan jualan di platform orang. Oke. Tapi Ukti punya podcast, Ukti. Iya. Tapi ada rencana ingin membuat. Benar. Nah, buat banyak ada keranjang kuningnya di sini bisa Iya. di check out tadi ya. Nggak usah, enggak. Ya menurut gua kayak gitu. Tapi to be honest with you, gua buat sebuah platform Iya. atau mungkin sebuah format nih. bagaimana cara membuat sebuah pertanyaan bagus dari riset gitu. Simpelnya kita tanya, lu lah when's your birthday? 17 July 7th July Iya. 2000 atau 99. 99 gitu, perfect. 7 Juli 99 kita jadi tahu zodiaknya, kita Ya, jadi ya. tahu pada tahun 99 7 Juli apa yang terjadi. Betul. Tepatnya adalah 7 Juli juga adalah ulang tahun pasangan gue. Jadi gue tahu misalnya gue bisa nanya-nanya sedikit tentang lo punya kesamaan ini apa enggak sih gitu. Benar. Jadi it all correlates gitu agar menjadi sebuah jawaban yang bagus. Dan yang kedua engagement. I do believe engagement itu penting gitu. There's no doubt gue mengundang bintang tamu dengan engagement tinggi. Oke. Itu membangun gue rasa medianya juga saling membantu karena ya ada kebutuhan itu untuk ada di dunia sosial media gitu. Oke. Ada kepentingan untuk kita menjadi yang terbaik gitu. Kalau enggak ya lo akan terpendam terus. Iya. Lo akan di bawah terus. I hope that answers your question. Gimana? Terima kasih, thank you so much. Terima kasih Mbak Lydia. Menjawab ya. Ya. Kabarnya Mbak ini habis dari sini ke Bajawa katanya ya. Ada. Nggak usah. Oke, mas-mas yang di belakang. Nah, tadi di sini ada pertanyaan 13 dulu sebelum Q&A. Oh, pertanyaan 13 dulu ya. Ya, Ya, 13. Ya. Oke. Ya. Bang Bos nggak becus. Itu udah gue berantakin nih, Bos. Nah, belakang ini kan ya, Nggak Boleh jarang- di-bridgingin dulu nggak biar nggak patah gitu. Sikat boy. Bridging kita itu. Oh, iya. Nggak jarang satu sesi podcast tuh nimbulin pro dan kontra. Betul. Iya kan? Kira-kira hal tersebut mempengaruhi perjalanan podcast atau enggak? Gimana cara menghadapinya? Karena gue tadi setuju sih yang Lula bilang kayak podcast tuh takut blunder gitu kan. Sekarang tuh kayaknya dibandingin gue bikin konten atau gue upload video stand up gitu, justru yang paling bahaya tuh ngobrol-ngobrol doang ya. Sekarang kita kadang ngobrol kan Ngalir ngelos aja. Jadi tiba-tiba overshare, dipotong iya di nggak sih? TikTok gitu-gitu kan. Iya. Kadang kita Sering tuh. ada yang mau dipotong nggak? Kayaknya enggak deh, aman deh. Ternyata ada aja Betul. nemu celahnya. Gue sempet ngerasa sih kayaknya lama-lama nih, kayak waktu itu ada musisi bermasalah kan, kayak Iya. lama-lama mungkin musisi gak bakal mau nih ngambil podcast, nih Iya. mau ngapain gitu ya kan. Ya. Gue rasa sih balik lagi berarti kepentingannya untuk orang lain kan kalau itu klarifikasi atau isu-isu yang sedang ada gitu. Itu kan kepentingan orang untuk mereka menjadikan itu sebuah ngasih makan ego mereka dan perasa penasaran itu. Gitu. Ketika lo mendahulukan narasumber, ya
berarti dia nyaman, orang-orang akan nyaman gitu. Jadi ada dua tipe di sini, di mana tipenya adalah untuk memuaskan orang lain dan juga memuaskan si narasumber. Nah ketika lo membuat sebuah podcast dan orang udah takut duluan gitu, ya it will find its market, tapi keep in mind, apapun yang lo lakuin, netizen pasti komentar. Oke. Mau sebagus apapun, antara lo dibilang pencitraan, atau apa, pasti ada komentar itu. Gue sejujurnya sampai tahap ini masih belum sekebal orang-orang di luar sana gitu. Gue masih takut ketika orang komen gitu, tapi we just have to deal with it karena kita di negara di mana orang bebas berkomentar. Dan gue rasa itu yang membuat Indonesia sangat indah karena we have that freedom of speech gitu. Banyak negara di luar sana yang tidak memiliki freedom of speech sebesar itu. Jadi sekarang tergantung di kita. Lo bisa membunuh karir orang dari jempol lo gitu. Pikir dua kali menurut gue. Use your freedom of speech sebagai sesuatu yang menguntungkan daripada merugikan. I don't know. Do you agree atau gimana? Gitu? I agree sih. Exactly. Mengenai freedom of speech ya. Jadi komen-komen itu lu sendiri masih Gua nggak bisa. takut ya. Ya. Makanya tuh buat teman-teman, gak apa-apa lah komen first dapat apa kak, gak apa-apa deh. Lu baca nggak lo komen-komen lo di konten-konten lo? Atau lo tipe yang cuek, upload udah tinggalin? Baca sih, Baca baca. kan? Kadang suka emang ada aja lah pasti. Iya, Cuman ya udah mau gimana lagi. Benar. Ya. Udah Hari ini- resiko sih sebenarnya. Benar. Hari ini udah ngapus berapa komen? Gak pernah ngapus sih. Oh, nggak pernah Coba ngapus, aku bagus. biarin aja kalau Bagus. ada hate comments gitu atau apa Iya. aku biarin aja ada di Yo, situ. iya. Gak aku hapus. Gak pernah ngapus ya, oke. Gue salut banget sama Mbak ini dari tadi HP-nya depan muka nih, keren banget nih. Kenapa? Gue salut banget dia dari tadi IG live kayaknya nih dia. Iya Live loh. di Camp Frog dia. Apa? Ada. Yuk kita ke mas-mas. Ke mas-mas itu enggak nih? Oh, udah Ayo, Mas. selesai laptopannya ya? Ya, Oh, iya. silakan mas. Oke, ini dia. Ian saya. Cek. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Langsung. Pertanyaan ini sebenarnya mengenai ke pengalaman kakak-kakak sekalian, lebih Oke. tepatnya ke industri persiaran yang tadi disinggung lebih mengenai podcast. Sebenarnya itu lebih sulit di mana sih antara proses saat masuk atau terjun seleksi ke dunia industri persiaran, khususnya podcast, karena kan pasti tantangannya banyak sekali, entah mungkin training atau saingan dari kompetitor yang lain, atau proses saat berdialog bersama lawan bicara. Karena pasti saat berdialog banyak sekali tantangannya. Apalagi kalau misalkan lawan bicaranya mungkin dari pemerintah gitu. Dan kalau bisa tambahan sedikit, bagaimana cara beradaptasinya menghadapi tantangan tetapi saat itu juga saat berdialog begitu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih perwakilan BEM Unindra. Atas, jadi untuk masalah minyak bumi gini nih mas. Nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Iya. Iya, nggak ada. Bisa diulang dengan bahasa Inggris nggak mas? Biar nggak salah. Nggak usah. Gak mesti. Nggak usah. Gak mesti bahasa Inggris Nggak semuanya juga. bahasa Inggris. Iya. Gitu, kayak Ya. dia juga bisa gitu kan. Nggak ada. Mas datang ke sini mau nonton apa mas 3 hari ini? Iya, Ngincer 3 hari apa? ini. Ngincer siapa? Najwa Shihab sama JKT. Wota. Beneran neduh lu di sini ya. Iya, bener neduh dia. Sian ya. Pertanyaannya adalah kesulitan ketika memulai membuat podcast ya ibaratnya ya. Gitu ya. Itu dia tadi. Dan berdialog dengan lawan bicaranya. Iya sih. Kadang-kadang ya plusnya lu sebagai pionir itu kan, lu jam terbang lu orang udah kayak Oh iya. kadang plus minusnya gitu kan. Dia udah duluan nih, ya udah dia aja gini. Nah, Oke. Pertanyaan apa tadi bagaimana? JKT main jam berapa yang ditanya? iya benar. Terus sih main gak gitu. Kesulitan ketika membuat podcast Iya, tadi. Karena ini nggak ada speaker kesini kan, jadi lo nggak Gak bisa. ada, ya. iya, benar-benar. Jadi Kesulitan mengawali sama pernah nggak sulit berdialog dengan tamunya? Oke. kesulitan ketika mengawali adalah sama seperti lo membuat konten gua atau lo lah merasakan ini atau enggak. Ketika lo awal membuat sebuah project gitu, lo akan mendapatkan pendengar yang banyak. Oke. Let's say 1.000 gitu. Ya. Terus naiklah ke 2.000 Ya. di minggu kedua. Di minggu ketiga tuh akan turun. Iya. Lo tuh akan turun. Dan itu akan turun sampai akhirnya stabil let's say di angka 300. Ketika lo di momen 300 itu tuh lo diuji sebetulnya. Oke. Lo mau tetap konsisten apa enggak? Karena lo akan antara pilihan, ya udah deh nggak ada yang dengerin gue juga, gue kelar. Atau ya udah gue akan puas dengan 300 sampai akhirnya naik sendiri. Jadi stability is very important ketika lo membuat sebuah karya. Nah, yang gue
harap orang ngasih tahu gue dulu ketika gue buat podcast adalah your first 50 podcast, 50 Podcast pertama lo. podcast 50 episode pertama lo akan jelek banget. Oke. Ya, ya, Dan lo akan belajar habis-habisan dari 50 podcast itu. Setelah itu baru lo akan lebih mending gitu. Jadi sabar untuk itu. Dan ketika ngobrol dengan lawan jenis, bukan lawan jenis, apa tadi? Lawan bicara. Narasumber. Ya kalau lawan jenis juga nggak apa-apa juga. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tamu lo, iya. Lawan arah juga nggak apa-apa. Nggak boleh, lawan arah nggak boleh. Nggak boleh. 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 Lawan orang tua. Nggak boleh, lawan orang tua juga nggak boleh. Lawan Seu. Nah terus? Nggak usah. Lawan tadi apa? Oh iya. Ketika lo ngobrol ada kesulitan gitu. Ada satu hal yang namanya dead air. Dead air ya. Dead air kan lo tahu kan. Dan lo pasti pernah dapet tamu yang ketika lo bertanya jawabannya dingin. Iya. Ya. Ya kan? Gimana hari lo? Bagus. Bagus. Iya. Terus dia biasanya melengos. Iya. Iya, memang Ada. sulit gitu. The easiest way adalah lo hindari pertanyaan siapa, kapan, dan di mana. Ya. Jadi use how, why gitu. Daripada nanya lo tadi makan siang apa gitu. Coba gue nanya Lola, tadi makan siang apa Lola? Spaghetti aglio olio. Spaghetti aglio olio. Kelar di situ. Kelar di situ. Tapi kalau Iya, gue benar. nanya Tapi kalau tanya, kenapa lo milih spaghetti aglio olio tadi makan? Soalnya gue suka sih pedes-pedes gitu. Exactly. Oh berarti lo suka yang pedes-pedes itu? Iya benar. Oh iya. Kayak Jadi- gitu ya. oke itu praktek itu langsung ada podcast dari Aslauren itu. Praktek. Ya. Nah di kelas gue yang 400.000 itu, dan kebetulan 100% ke anak yatim, Oke. alias gue, Iya. Dan adik-adik gue. Iya. Adik-adiknya yang dinafkahi. Iya, masih ada satu lagi ya pertanyaan terakhir. Masih ya. ada Oke. satu lagi pertanyaan Oke, dan lagi. buat yang nanya Ya. dapat hadiah langsung dari MLD Podcast. Bahasa Inggrisnya kita sambit pakai gelas MLD ya teman-teman. Iya. MLD. Dan mbaknya juga panitia ternyata ya. Iya benar. Iya. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Nindi dari popbella.com. Mau tanya ke Kak Iyas, kan kalau lihat perjalanan karir buat podcast kurang lebih udah hampir 5 tahun. Nah, kira-kira gimana cara ngehadapin situasi waktu stuck bikin konten, apalagi kalau ngelihat persaingan orang-orang yang bikin podcast makin banyak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagus tuh. Gue, yang pertama, gue selalu menempatkan diri gue membuat sebuah karya seperti hari pertama gue membuatnya. Oke. Jadi gue besar di Tambun, jujur ya. Jadi dari tadi gue ngecengin kalian, sebetulnya gue ngecengin diri Iya, sendiri iya, ya. iya, Tambun. Iya. Sama rumah Soleh dekat. Tetanggaan, Tetanggaan, kebetulan iya, iya. tetanggaan. Jadi gue pernah ngeliat Benar. Kiki pakai celana dalam. Jangan dulu. dalam. Iya. Mahal ini sering mampir. Mahal ini enggak, mereka bisa. Iya. Tapi dulu pas si Sule sama mantannya. Iya. Boleh langsung ke Yang kontak Pak Enjan itu loh. Iya. ini dong. Enjan. Enjan gede. Enjan dia, benar. Apa mbak? Oh iya, sorry. Udah. Ketika hari pertama, gue besar di Tambun. Gue selalu penasaran, Oke. apa sih rasanya ngobrol sama artis? Gitu, karena gue begitu jauh gitu. Iya. Apa sih rasanya gitu? Mindset itu sampai sekarang masih gue tanam gitu. Setiap gue ketemu Dian Sastro, masih sama rasanya seperti gue bertemu Dian Sastro ketika gue belum kenal gitu. Oke. Pertama kali gitu. Pertama ya, kali, pertama jadi kali ya. lo rawat rasa penasaran itu, karena Oke. ketika lo rawat rasa penasaran itu, ya berarti lo akan peduli terus gitu. Lo nggak akan merasa bahwa lo lebih baik daripada orang lain atau apa. Jadi konsistensi itu berdasarkan perasaan yang lo rawat dari awal, karena emang sesayang itu gue sama cara ngobrol ini gitu. Itu yang menurut gue paling penting sih, gimana caranya agar lo nggak punya kreatif block itu. Jadi selalu lo penasaran terus aja, selalu menjadi anak kecil. Iya. Anak kecil kan selalu nanya ini apa gitu. Iya. Ini apa gitu. Benar-benar. Lo rawat diri lo seperti anak kecil gitu sih. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Iya. Tapi kadang PR-nya gitu ya, kalau misalnya terlalu udah deket banget nih jadi teman nongkrong, sahabat, Iya. itu gimana tuh? Itu bener sih, ketika makanya gue jarang ngundang temen. Karena lo jadi kayak bingung lo mau ngomongin apa lagi gitu. Malah internal ya. Terlalu malah- banyak malah internal. ya. Jadi gue biasanya gue tetap jaga jarak, Oke? tapi at the same time masih menjalani komunikasi gitu sih. Iya. Iya. Jangan terlalu deket banget Betul. berarti ya. Iya. Benar. Yuk closing statement Ya, katanya gitu. cukup Oh, terjawab closing yang statement ya. Iya. Jadi closing statement untuk hari ini teman-teman. Tadi Ibu sebelumnya Iyas ada itu 400.000. ada hadiah untuk yang bertanya dari Udah MLD katanya. dikasih. Udah dikasih mas. Oh, udah dikasih ya? Udah dikasih mas tadi mas. Ya intinya podcast itu adalah platform yang masih menjanjikan lah ya. Kalau lu kalau tadi Ukti
baru memulai sekarang masih belum terlambat untuk mengikuti skena podcast ya. Benar. Mau tentang apa? Waktu pakai bahasa Inggris juga podcast ya? Podcastnya tentang apa? Tentang apa rencananya? Oh, budidaya palawija. Hah? Tentang apa? Apa? Horor ya? Oh gitu. Tentang horor. Horor, ya. Bener ya kata Iyas tadi horor masih top of of mind. Horor tinggi. Iya. Benar. Ya paling gampang sih ketika lu mau membuat podcast, dengerin podcast yang banyak, termasuk MLD Podcast. Betul. Gitu ya. Kalian kita mau bilang terima kasih juga untuk MLD Podcast. Iya, benar. Memberikan kita kesempatan untuk ada di sini. Cakep Dan banget sebelum lo ya, kita Flores, tutup, gila ya. kita bersama-sama memberikan tagline-nya MLD Podcast. Gokil. Terima kasih untuk udah menyaksikan. Yes. Ya, Tolong jangan terlalu bagus banget, ntar gue sama Sastra kegeser Itu. malah. Jangan terlalu Status menjilat saya. sorry. Ya. Intinya thank you teman-teman. MC-nya dari tadi makin nunggu makin naik ke atas dia. Oh ya, sebentar ya. Udah, ayo masuk. Iya. Thank you teman-teman, jangan lupa untuk di follow MLD dan didengarkan podcastnya di YouTube MLD Spot TV. Betul. Di setiap hari Minggu dan versi audionya juga ada di hari Selasa di aplikasi Noise gitu. Jangan lupa juga di follow di MLD Spot ya. And get yourself inspired by MLD Spot. Tepuk tangan sekali gitu teman-teman. Thank you. Oke, luar biasa. Sesi ini seru banget sampai nggak bisa bedain mana moderator, mana narasumbernya ya. Boleh berdiri dulu kepada moderator dan narasumber. Kita akan mengundang Ibu Hana Novitriani, Vice President of ICE. Silakan Bu Hana yang masih cetar juga sampai jam 6 sore untuk memberikan plakat penghargaan untuk yang pertama kepada Kak Iyas Lawrence. Kak Iyas Lawrence berkenan untuk menerima. Oke, ke Kak Oza Rangkuti. Oke, Kak Oza Rangkuti, 1, 2, 3. Oke, dan untuk selanjutnya plakat penghargaan juga nanti akan diberikan kepada Kak Lula Lava. Oke, aduh seru sekali hari ini. Jadi sesi yang kedua ditutup dengan podcast yang sangat luar biasa sekali. Dengan bentuk format yang berbeda tapi serunya tetap sama. Dan untuk yang ketiga, Kak Iyas Lawrence, founder of Magna Talks. Aku pendengar setia Magna Talks loh, Kak Iyas. Oke. Dan untuk yang terakhir kepada Kak Sastra Silalahi, MLD Podcast Host. Oke, setelah ini kita akan foto dulu bersama-sama. Oke. Silakan foto dulu bersama-sama, boleh kita merapatkan barisan. Iya, kita ada satu foto dan ada satu video. Nah, kita akan foto dulu sekarang. Boleh 1, 2, 3. Satu kali lagi ya fotonya ya, 1, 2, 3. Video satu kali dulu boleh, nanti boleh dada-dada. 1, 2, 3. Yeay.